Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Bukhari dengan NIM 29023500045 dengan dosen pengampu Bapak Mulyono S.H.MPD. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Konsep dan definisi kemiskinan. Di dalam bidang ekonomi, besar kemiskinan diukur dengan tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada suatu standar penilaian atau pengukuran yang ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat atau pemerintah. Dalam kasus Indonesia, oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang umum disebutkan garis kemiskinan adalah kemiskinan relatif. Ukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, tetapi oleh standar kehidupan minimum yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan dan non-makanan, adalah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan dalam rupiah merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKS merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. GKN adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah indikator. Besar kecilnya kemiskinan di suatu wilayah bisa dilihat dengan memakai sejumlah alat ukur yang disebut sebagai indikator-indikator kemiskinan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam indikator-indikator kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, terkecuali menyangkut aspek-aspek kehidupan perkotaan yang tidak ada di pedesaan. 132 di negara maju, kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, sudah maju. Tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan. Ciri yang dimaksud tersebut adalah, misalnya, kepemilikan kendaraan pribadi menurut model, merek, dan umur mobil, atau akses ke rumah sakit. Indikator-indikator utama kemiskinan adalah pendapatan atau konsumsi per minggu, per bulan, per tahun. Ada aset, total kekayaan, makanan yang dikonsumsi, tempat tinggal, pendidikan formal, infrastruktur, dasar rumah tangga, dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dasar teori dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kaki pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan banyak faktor lain selain pertumbuhan ekonomi atau pendapatan yang juga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Seperti misalnya, derajat pendidikan, penduduk atau tenaga kerja, penambahan jumlah kesempatan kerja yang tercipta oleh pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan harga. Tingkat pendapatan per kapita semakin rendah, tingkat kemiskinan dalam per kapita lainnya. Negara dengan singkat PN per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat PN per kapitanya lebih rendah. PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan. Titik dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut. Di dalam literatur muncul dua pendekatan. Pertama, memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti 134 mendapat keuntungan dan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan pengurangan kesenjangan pangsa pendapatan dari sekelompok miskin meningkatkan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak NSB, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut hipotesis Kuznets dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu dari sejumlah survei atau observasi di setiap negara. Di sini ada bentukan kurva Kuznets. Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dan distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian atau tradisional ke ekonomi industri atau modern. Faktor-faktor penyebab dari kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan seseorang atau sebuah kelompok masyarakat atau sebuah desa tidaklah mudah. Harus dibedakan antara penyebab langsung dan tidak langsung. Faktor-faktor yang terlibat atau yang dapat diobservasi dan tidak terlihat. Ada dua faktor penyebab langsung kemiskinan. Satu, yaitu kurang, hilang atau tidak adanya kesempatan kerja. Dan yang kedua, rendahnya upah atau pendapatan real. Faktor pertama menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber pendapatan karena tidak bekerja dan fokus, dan faktor kedua menyebabkan seseorang pekerja memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan minimum sehari-hari. Sedangkan penyebab tidak langsung kemiskinan seseorang adalah misalnya ekonomi mengalami kelesuan atau respirasi yang mengakibatkan tidak adanya perusahaan-perusahaan baru atau bahkan menyebabkan banyak perusahaan yang ada terpaksa gulung tikar sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran. Penyebab langsung rendahnya pendapatan real bisa karena ada dua kemungkinan. Pertama, akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok inflasi sementara nilai upah nominal atau pemasukan bulanan tetap. Ini adalah kasus di mana kenaikan harga menyebabkan upah atau penghasilan dalam nilai real merosot. Kedua, pemotongan gaji yang terpaksa dilakukan perusahaan akibat merosotnya penjualan, namun jumlah pekerja ingin tetap dipertahankan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya upah atau penghasilan real secara tidak langsung adalah misalnya gagal panen sehingga harga-harga kebutuhan pokok makanan meningkat, yang akhirnya menyebabkan laju inflasi meningkat atau ekonomi mengalami kelesuan, yang membuat penjualan menurun atau harga barang bahan baku meningkat tajam, yang memaksa perusahaan mengurangi produksi. Faktor penyebab dari kesenjangan. Secara teoritis, kesenjangan pendapat atau perbedaan pendapat antara dua orang atau 142 kelompok orang dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dalam banyak hal, seperti perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, praktik-praktik diskriminasi terkait gender, umur, suku, agama, alumni, dan lainnya juga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Dari uraian di atas, ini dapat dipahami bahwa kesenjangan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, sistem perpajakan, dan subsidi. Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau perkotaan yang membuat sektor 141 sektor produktif semakin mendominasi ekonomi nasional di satu sisi, dan semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor tersebut di wilayah tertentu, karena kondisi dari wilayah itu paling menguntungkan. Sementara itu, dari sisi permintaan agregat, tinggi rendahnya PDRB dari suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi dari jumlah dan struktur produk serta pendapatan real per orang di wilayah tersebut. Dalam kata lain, dari sisi permintaan agregat, wilayah dengan PDRB yang rendah mencerminkan sedikitnya jumlah penduduk atau lebih banyaknya orang miskin dibandingkan orang kaya, atau kombinasi dari keduanya di wilayah tersebut. Infrastruktur SDM. Tinggi rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh semua faktor ekonomi yang ada di wilayah tersebut sangat tergantung pada faktor produksi yang ada di wilayah tersebut, seperti bahan baku. Kebijakan anti kemiskinan.
Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan langsung adalah kebijakan dalam bentuk berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan, jadi sasarannya adalah penduduk-penduduk miskin. Sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan ekonomi yang sasarannya 142, bukan penduduk miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Misalnya, kebijakan perdagangan yang membatasi impor suatu produk dengan harapan industri dalam negeri yang membantu produk tersebut bisa berkembang pesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.